a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dengan NPM C1C0245150. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada lamaran kerja. Lamaran kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan pekerjaan kepada perusahaan atau instansi. Kemudian di sini ada pengertian surat lamaran. Surat lamaran yaitu surat yang ditulis oleh seseorang pelamar yang mengajukan pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian di sini ada pendekatan AIDA, yaitu teknik dalam menulis surat lamaran yang terdiri dari A, yaitu attention, menarik perhatian perekrut, kemudian ada I, interest, yaitu membangkitkan minat perekrut. Kemudian ada D, desire, yaitu menentukan keinginan dan kualifikasi pelamar. Kemudian di sini ada A, yaitu action, mendorong perekrut untuk mengambil tindakan, misalnya mengundang wawancara. Nah, kemudian ada perorganisasian surat lamaran kerja, yaitu menata surat agar lebih rapi dan profesional. Kemudian ada pembuka paragraf pertengahan dan paragraf penutup. Yang pertama, pembuka isinya memperkenalkan diri dan tujuan melamar. Kemudian untuk paragraf pertengahan yaitu menjelaskan pengalaman, keahlian, dan kualifikasi. Kemudian penutup yaitu mengucapkan terima kasih dan harapan untuk wawancara. Kemudian di sini poin selanjutnya yaitu tips melamar pekerjaan yang harus diperhatikan dan dihindari. Yaitu yang pertama, gunakan bahasa formal dan jelas. Kemudian hindari kesalahan ejaan dan tata bahasa, dan sesuaikan surat dengan pekerjaan yang dilamar. Kemudian yang kedua yaitu wawancara kerja. Wawancara kerja ini tersendiri adalah proses pertemuan antara pelamar dan pewawancara untuk mengevaluasi kelayakan pelamar. Kemudian ada arti penting wawancara kerja, yaitu proses seleksi untuk mengetahui kepribadian, pengalaman, dan keterampilan pelamar. Yang pertama yaitu persiapan wawancara kerja, yaitu meneliti tentang perusahaan, mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan umum, kemudian berlatih berbicara dengan percaya diri. Yang kedua, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan, yaitu membaca profil perusahaan, memahami tanggung jawab posisi yang dilamar. Kemudian yang ketiga, pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Contohnya, ceritakan tentang diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan Anda, kemudian mengapa kami harus mempekerjakan Anda. Kemudian ada ucapan terima kasih, mengirim email atau pesan setelah wawancara sebagai bentuk apresiasi. Kemudian di sini ada surat penerimaan pegawai dan surat penolakan kerja. Surat penerimaan itu dikirimkan kepada pelamar yang lolos seleksi. Kemudian surat penolakan dikirimkan kepada pelamar yang tidak diterima. Kemudian yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi itu sendiri adalah proses diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian di sini ada pengertian teks negosiasi, yaitu teks yang berisi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Kemudian poin yang pertama yaitu tujuan dan fungsi teks negosiasi, yaitu mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari konflik. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi, yaitu mengandung argumen dan penawaran serta bersifat persuasif. Kemudian di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian tawaran, yang ketiga penawaran balik, kemudian yang keempat kesepakatan. Kemudian di sini ada strategi dan kesalahan yang harus dihindari dalam negosiasi. Adapun strateginya yaitu persiapan yang matang, memahami kebutuhan lawan organisasi. Kemudian kesalahannya yaitu tidak mendengarkan lawan bicara dan tidak fleksibel. Kemudian ada proses negosiasi, yaitu menentukan tujuan, menyampaikan penawaran, serta mencapai kesepakatan. Kemudian ada keterampilan berorganisasi. Yang pertama, komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua ada kemampuan mendengarkan.
Terus poin yang terakhir ada tipe negosiator. Yang pertama kompetitif, yang kedua kolaboratif, yang ketiga akomodatif. Kemudian di sini ada komunikasi melalui teknologi informasi. Penggunaan teknologi untuk mempermudah komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis, yaitu penggunaan email, aplikasi pesan instan, dan video conference. Yang kedua, manfaat teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada mempercepat penyebaran informasi dan mengurangi biaya komunikasi. Poin yang selanjutnya ada tantangan implementasi teknologi, yaitu keamanan data dan kesenjangan teknologi antar pengguna. Kemudian strategi mengoptimalkan teknologi. Yang pertama ada meningkatkan literasi digital dan memastikan keamanan data. Kemudian yang kelima ada penulisan laporan formal. Laporan formal ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi dalam bisnis. Poin yang pertama itu ada mendefinisikan masalah, yaitu menentukan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan. Kemudian poin yang kedua, pertanyaan dan pernyataan, yaitu mengembangkan pertanyaan penelitian dan pernyataan tujuan. Kemudian poin yang ketiga yaitu kerangka untuk dianalisis, yaitu membuat struktur laporan yang sistematis. Kemudian di sini ada menyusun rencana kerja, yaitu menetapkan langkah-langkah dalam menyusun laporan. Kemudian selanjutnya melakukan penelitian, yaitu mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis data, menganalisis informasi yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan laporan. Yang keenam ada laporan dan presentasi bisnis. Laporan bisnis berisi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan presentasi bisnis adalah cara menyampaikan informasi kepada audiens. Poin yang pertama itu tujuan dan persiapan. Tujuan itu sendiri adalah menyampaikan data dan analisis untuk pengambilan keputusan. Kemudian persiapan yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Poin yang kedua itu presentasi, penyampaian informasi kepada audiens secara verbal dan visual. Kemudian di sini ada alat bantu presentasi, yaitu bisa menggunakan PowerPoint, grafik, video, dan alat visual lainnya. Kemudian ada analisis audiens dan bahasa tubuh, menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Kemudian di sini ada percaya diri dan berlatih, yaitu meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Kemudian ada penggolongan laporan, yaitu berdasarkan tujuan dan isi laporan. Kemudian ada persiapan penulisan laporan, yaitu menyusun draft, mengumpulkan data, dan menyunting laporan. Kemudian di sini ada bagian pokok laporan, yaitu isinya pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Kemudian poin yang terakhir yaitu organisasi tubuh laporan, yaitu penyusunan isi laporan agar sistematis dan mudah dipahami. 7 ada laporan singkat. Di sini laporan singkat yaitu laporan yang berisi informasi padat dan ringkas. Poin yang pertama yaitu karakteristik laporan singkat, yaitu langsung ke inti permasalahan. Kemudian yang kedua membuat laporan bisnis yang baik, yaitu menyajikan informasi dengan jelas dan sistematis. Kemudian poin yang ketiga yaitu perencanaan laporan singkat, yaitu menentukan tujuan dan isi laporan sebelum ditulis. Kemudian poin yang terakhir ada struktur dan perorganisasian, yaitu menyusun laporan dengan format dan mudah dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari mind mapping ini memberikan gambaran tentang bagaimana aspek komunikasi bisnis, termasuk cara melamar pekerjaan, wawancara, negosiasi, teknologi informasi, penulisan laporan, dan presentasi bisnis. Setiap topik memiliki peran penting dalam dunia kerja dan bisnis, sehingga memahami poin-poin ini akan membantu dalam berkomunikasi secara efektif di lingkungan profesional.